Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trasya Putri Aprilia dengan NIM 250301010108. Di sini saya mengambil materi atau topik pada sesi 9, yaitu korporasi penerbitan saham biasa, yang isinya terdapat nilai pari, agio dan diskon, serta saham berdasarkan pesanan. Next. Dasar atau perseroan terbatas dan modal pemegang saham. Badan hukum yang dibedakan dan terpisah dari individu yang mendirikan dan menjalankannya. Karena itu, perseroan tunduk pada undang-undang tempat ia didirikan, termasuk kewajiban membayar pajak atas labanya sendiri. Ada dua korporasi, yaitu korporasi private dan korporasi publik. Korporasi private yaitu sahamnya tidak diperdagangkan ke publik, dimiliki sekelompok kecil investor saja. Sedangkan korporasi publik, sahamnya diperdagangkan luas kepada masyarakat melalui bursa efek. Modal pemilik dalam perseroan disebut modal pemegang saham atau stockholders equity. Next. Modal korporat berasal dari dua sumber. Yang pertama, modal disetor atau paid in capital. Yang kedua, laba ditahan atau retained earnings. Modal disetor yaitu berasal dari luar perusahaan, yaitu perseroan pemegang saham. Seluruh kas atau aset lain yang diserahkan pemegang saham untuk ditukar dengan saham, mencakup akun saham biasa dan agio saham. Sedangkan yang kedua, laba ditahan berasal dari dalam perusahaan, yaitu laba yang dihasilkan sendiri. Laba bersih periode berjalan ditutup ke akun laba ditahan. Sebagian dibagikan sebagai dividen, sisanya diinvestasikan kembali. Keduanya bertemu di bagian modal pada neraca. Next. Nilai pari bukanlah harga pasar. Nilai pari adalah nilai nominal yang tercantum dalam lembar saham. Sifatnya angka hukum, dipakai menetapkan modal minimum perseroan. Sedangkan harga pasar yaitu harga hasil interaksi penjual dan pembeli dipengaruhi laba, dividen, inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi. 3 jenis saham menurut nilai yang ditetapkan. Yang pertama ada nilai nominal, yaitu nominalnya tertulis dalam surat saham. Yang kedua nilainya ditetapkan, yaitu tidak tertulis tetapi perusahaan menetapkan nilainya. Yang ketiga tanpa keduanya, tidak ada nilai nominal maupun nilai ditetapkan. Selisih antara harga jual dan nilai pari inilah yang melahirkan agio atau diskon. Ada jurnal penerbitan saham bernilai pari. Dengan aturan kuncinya, akun saham biasa selalu dikredit sebesar nilai pari, tidak pernah sebesar harga jual. Kita pakai contoh 1.000 lembar saham biasa dengan nilai parinya yaitu 10.000 per lembar. Kasus pertama, saham dijual Rp11.000 per lembar atau di atas nilai pari. Kas didebit 11 juta, karena itulah uang yang benar-benar masuk. Saham biasa dikredit 10 juta sesuai dengan nilai pari. Selisih 1 juta dikredit ke akun agio saham biasa. Kasus kedua, saham dijual Rp9.000 per lembar atau di bawah nilai pari. Kas didebit 9 juta, saham biasa tetap dikredit 10 juta sesuai nilai pari. Selisih 1 juta didebit ke akun diskon saham biasa. Perhatikan bahwa akun saham biasa nilainya sama di kedua kasus, yaitu 10 juta. Yang berubah hanya akun penyeimbangnya. Untuk saham tanpa nilai nominal, aturannya lebih sederhana. Akun saham biasa dikredit sebesar seluruh uang yang diterima sehingga tidak ada agio maupun diskon. Berikutnya, saham yang dijual berdasarkan pesanannya. Prinsip sahamnya yaitu diserahkan setelah pemesan melunasi harganya. Contohnya, PT Angkasa Raya menerima pesanan 2.000 lembar saham biasa dengan harga pesanan Rp770 dengan nilai parinya Rp600. Perusahaan menerima uang muka 30%. Yang pertama, dihitung dulu. Nilai pesanan adalah 2.000 lembar dikali 770, yaitu 1.540.000
Rp70.000. Uang muka 30%-nya Rp462. Uang muka 30%-nya dan sisa piutangnya yaitu Rp1.078.000. Nilai pari yang dipesan adalah 2.000 dikali 600, yaitu Rp1.200.000. Jadi agionya Rp340.000. Saat pesanan diterima, kas didebit Rp462.000, piutang pesanan saham didebit Rp1.078.000, di sisi kredit pesanan saham biasa Rp1.200.000 dan agio saham biasa Rp340.000. Perhatikan yang dikredit adalah pesanan saham biasa, bukan saham biasa. Sebabnya sahamnya memang belum diserahkan. Tapi saat pelunasan kas didebit Rp1.078.000 dan piutang pesanan saham dikredit sejumlah yang sama. Lalu akun pesanan saham biasa didebit Rp1.200.000 untuk dipindahkan menjadi saham biasa. Di titik inilah saham resmi terbit. Next. Terakhir, tampilan di bagian modal neraca. Misalnya, PT Angkasa Raya menerbitkan 1.000 lembar saham preferen dengan nilai pari 1.400 dan harga jualnya 1.700 serta 5.000 lembar saham biasa dengan nilai pari 600 dan harga jual 800. Labanya ditahan 40 juta rupiah. Di bagian modal pemegang saham, urutannya dimulai dari saham preferen 1.400.000, sahamnya biasa 3 juta, agio saham preferen 300.000 dan agio saham biasa 1 juta. Totalnya Rp5.700.000 sebagai total modal di setor. Angka Rp5.700.000 ini sama persis dengan kas yang diterima perusahaan saat penerbitan. Setelah ditambah laba, ditahan 40 juta, total modal pemegang saham menjadi Rp45.700.000. Next. Berikut kesimpulan yang didapat dari presentasi pada materi ini adalah yang pertama, nilai pari itu angka hukum, bukan harga. Harga pasar terbentuk di pasar dan hampir selalu berbeda. Yang kedua, saham bisa dikredit sebesar pari. Selisih dengan harga jual menjadi agio bila di atas pari. Diskon bila di bawah. Yang ketiga, pesanan belum menjadi saham. Akun saham biasa baru muncul setelah pesanan dilunasi oleh pemesan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.